Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar tentang membuat tabel distribusi frekuensi. Seperti apa membuatnya? Mari kita lihat cara atau konsep dalam membuat tabel distribusi frekuensi menurut aturan Sturges. Dalam membuat tabel distribusi frekuensi, pertama-tama kita harus mengurutkan datanya dari yang terkecil ke terbesar. Setelah kita mengurutkan sehingga kita mengetahui data terkecil dan data terbesar, kita bisa mencari jangkauannya, yaitu data terbesar dikurangi data terkecil. Setelah kita mendapatkan jangkauan, kemudian kita akan menentukan banyak kelas interval. Kita sebut saja K, yaitu K sama dengan 1 plus 3,3 log N. Yang ketiga, kamu harus menentukan panjang interval atau lebar kelas, yaitu P sama dengan J per K, jangkauan dibagi banyaknya kelas. Nah, di sini untuk pembulatannya, gunakanlah pembulatan ke atas agar semua datanya memenuhi atau diwakilkan. Yang keempat, kita harus menentukan batas bawah. Di sini batas bawahnya paling tidak mencakup data terkecil. Jadi data terkecil boleh juga menjadi batas bawah. Nah, setelah menentukan batas bawah, kita akan menentukan batas atas. Nah, jika bilangannya adalah bilangan bulat, maka batas atas sama dengan batas bawah ditambah P dikurangi 1. P adalah panjang atau lebar kelas yang telah kamu dapatkan di sebelumnya. Namun, jika batas bawah yang kamu gunakan adalah desimal satuan atau desimal puluhan bahkan ratusan, maka harus dikurangi oleh sebanyak 0 komanya. Contoh, 1,5 sebagai batas bawah, maka batas atasnya P-nya dikurangi 0,1. Batas-batas yang pertama kali kita dapatkan ini kita sebut batas bawah dan batas atas kelas pertama. Untuk mendapatkan batas bawah kelas kedua, kamu tinggal menambahkan P pada batas bawah kelas pertama. Dan jika ingin mendapatkan batas atas kelas kedua, maka kamu tinggal menambahkan batas atas kelas pertama ditambah P. Begitu seterusnya untuk batas bawah kelas ketiga dan batas atas kelas ketiga dan kelas-kelas yang lainnya. Setelah menentukan interval kelas, kemudian selanjutnya kita harus menghitung frekuensinya. Kita lihat kembali data yang telah diurutkan sebelumnya. Data terkecil diurutkan ke data terbesar. Nah, ini kita bisa lihat berapa banyak data yang mewakili batas bawah 1 sampai dengan batas atas 1. Misalkan yang di checklist ini adalah untuk kelas pertama. Ada berapa? Oh, ada 4. Berarti frekuensinya ada 4. Begitu seterusnya hingga kelas terakhir, sehingga tidak ada data yang tidak tersebutkan di sini. Terakhir, kamu harus menghitung jumlah total frekuensi untuk mengetahui apakah datanya sudah masuk semua. Demikianlah penjelasan tentang tabel distribusi frekuensi menurut Sturges. Selanjutnya, kamu coba yuk mengerjakan contoh 1, yaitu membuat tabel distribusi frekuensi. Sampai jumpa lagi di video berikutnya tentang penjelasan contoh 1 ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.